Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdiantoro, NIM D01221006, Prodi PGSD, semester 4, UTS Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan teknik pengukuran dalam statistika. Oke, yang pertama adalah pengantar pengukuran dalam statistika. 2. Pentingnya pengukuran yang akurat dalam analisis data. 3. Definisi besar-besaran, satuan, dan skala pengukuran. Pengukuran dalam statistika adalah proses yang sangat penting untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Pengukuran yang akurat dan tepat memungkinkan penelitian atau untuk membuat kesimpulan yang valid dan membuat keputusan berdasarkan data. Dalam pengantar ini, kita akan membahas konsep dasar pengukur, jenis-jenis skala pengukuran, serta pentingnya validitas dan reliabilitas dalam pengukuran. Skala pengukuran. Skala nominal, penggolongan kategori, skala ordinal, urutan dan peringkat, skala interval, jarak sama tanpa titik nol mutlak. Skala rasio, jarak sama titik nol mutlak. Definisi skala nominal. Skala nominal adalah jenis untuk mengkategorikan data tanpa adanya urutan atau peringkat di antara kategori-kategori tersebut. Setiap kategori hanya mewakili kelompok atau kelas yang berbeda tanpa mewujudkan hubungan matematis atau numerik di antara mereka. Definisi skala ordinal. Skala ordinal adalah jenis skala pengukuran yang digunakan untuk mengurutkan data dalam kategori yang memiliki urutan atau peringkat. Tetapi perbedaan antara kategori tidak harus sama atau kuantitatif. Definisi skala interval. Skala interval adalah jenis skala pengukuran yang digunakan untuk mengurutkan data dengan jarak yang sama antara nilai-nilai, tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Ini berarti nol pada skala interval tidak menunjukkan ketiadaan dari kuantitas yang diukur, melainkan merupakan titik dalam skala yang dipilih secara arbiter. Definisi skala rasio. Skala rasio adalah jenis skala pengukuran yang memiliki semua karakteristik skala interval, tetapi dengan tambahan fitur yaitu titik nol mutlak. Titik nol mutlak menunjukkan ketiadaan kuantitas yang diukur sehingga memungkinkan untuk melakukan berbagai operasi matematika seperti perkalian dan pembagian. Alat dan metode pengumpulan data, yang dimana di sini ada survei dan kuesioner, observasi dan eksperimen, yang wawancara dan fokus group discussion. Yang selanjutnya adalah sensor dan pengukuran otomatis. Untuk pengumpulan data adalah krusial dalam proses penelitian yang mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Ada berbagai alat dan metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data tergantung pada jenis penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Memilih alat dan metode pengumpulan data yang tepat tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang diperlukan, dan sumber daya yang tersedia. Setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, sehingga seringkali penelitian menggunakan kombinasi beberapa metode untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan valid. Pengukuran dalam deskriptif statistika. Pengukuran tendensial sentral, mean, median, modus. Pengukuran dispersi, rank, variansi, standar deviasi. Pengukuran posisi, kuartil, persentil, desil. Pengukuran adalah langkah penting dalam analisis deskripsi statistika yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan karakteristik dalam konteks ini.
Pengukuran membantu mengidentifikasi pola, tren, dan distribusi dalam secara keseluruhan. Pengukuran dalam inferensial statistika. Estimasi parameter populasi. Uji hipotesis. Pengukuran hubungan antar variabel korelasi dan regresi. Yaitu adalah pengukuran dalam inferensial statistika melibatkan penggunaan sampel data untuk membuat estimasi atau mengambil keputusan tentang populasi yang lebih besar. Berikut adalah beberapa konsep penting dalam pengukuran inferensial statistika. Validitas dan reliabilitas pengukuran. Validitas, konstruksi, konten, kriteria, reliabilitas, stabilitas, konsisten, interna, metode pengujian, validitas, dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas adalah dua konsep penting dalam pengukuran statistika yang memastikan keakuratan dan konsistensi dari alat pengukuran. Ketidakpastian dan kesalahan pengukuran. Sumber kesalahan pengukuran: kesalahan sistematik, kesalahan acak, mengukur ketidakpastian, interval kepercayaan, margin of error. Teknik mengurangi kesalahan dan ketidakpastian. Dalam pengukuran statistika, ketidakpastian dan kesalahan pengukuran adalah dua konsep yang penting untuk dipahami. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. 1. Ketidakpastian. Definisi pengukuran atau estimasi ini terjadi karena setiap pengukuran atau estimasi tidak pernah sempurna dan selalu memiliki tingkat ketidakpastian. Penyebab ketidakpastian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksempurnaan alat pengukuran, variasi alami dalam data, atau kesalahan manusia dalam pengukuran. Pengukuran ketidakpastian biasanya diukur dengan menggunakan konsep seperti interval kepercayaan yang memberikan perkiraan tentang di mana nilai sebenarnya diperkirakan akan jatuh dengan tingkat kepercayaan tertentu. Teknik pengukuran dalam analisis data. Teknik pengkodean dan klasifikasi data, skala Likert dan analisis data kuesioner. 3. Penggunaan indeks dan skor komposit. Dalam analisis data, terdapat berbagai teknik pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan data secara akurat dan relevan. Beberapa teknik pengukuran yang umum digunakan meliputi: 1. Kuesioner, 2. Wawancara, 3. Observasi, 4. Eksperimen, 5. Pengukuran biometrik. Pengukuran dalam statistik multivariat salah satunya analisis faktor dan analisis komponen utama, analisis klaster, analisis diskriminasi. Dalam statistika multivariat, pengukuran merupakan proses penting untuk memahami hubungan antara dua atau lebih variabel dalam satu analisis. Berikut adalah teknik pengukuran yang umum digunakan dalam statistik multivariat. Analisis komponen utama, principal component analysis, PCA. Definisi PCA adalah teknik penguraman dimensi yang digunakan untuk mengurangi kompleksitas dataset dengan menjaga sebagian besar informasi yang terkandung dalam variabel-variabel tertentu. Tujuan mengidentifikasi pola-pola dalam data aset yang kompleks dan menemukan dimensi-dimensi yang paling penting. Metode PCA mengubah dataset menjadi ruang dimensi yang lebih rendah sehingga komponen pertama mengandung sebagian besar dalam variasi dalam data yang kemudian dapat diimplementasikan. Analisis cluster analisis. Definisi analisis cluster adalah teknik pengukuran yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau observasi berdasarkan kesamaan mereka. Tujuan mengidentifikasi kelompok homogen dalam dataset. Metode clustering seperti Kamens, Herkins, atau berbasis model digunakan untuk membentuk kelompok-kelompok yang saling mendekat dalam ruang variabel. Aplikasi pengukuran dalam berbagai bidang. Riset pasar dan survei konsumen. Pengukuran dalam psikologi dan pendidikan.
Pengukuran dalam ekonomi dan keuangan. 1. Ilmu sosial dan humaniora, survei opini publik, penggunaan kuesioner untuk mengukur pendapat dan sikap masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik, studi psikologi, penggunaan teks psikologis untuk mengukur kepribadian, kognisi dan perilaku individu, analisis tekstual, penggunaan teknik pengukuran dalam analisis teks untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam teks seperti dalam analisis sentimen atau analisis teks berbasis topik. 2. Ilmu alam dan teknologi, fisika, pengukuran masa panjang, volume, dan waktu dalam eksperimen fisika kedokteran, pengukuran suhu tubuh, tekanan darah, dan kadar glukosa dalam pemantauan kondisi media, teknologi informasi, pengukuran kinerja jaringan komputer, kecepatan transfer data, dan latensi dalam sistem komputer. 3. Bisnis dan manajemen, analisis pasar, mengukur permintaan, harga, dan preferensi konsumen untuk menentukan strategi pemasaran dan pengembangan produk, manajemen kinerja, pengukuran kinerja karyawan, produktivitas, dan kepuasan pemasaran dalam pembangunan produk pelanggan untuk evaluasi dan perbaikan proses bisnis, analisis keuangan, pengaturan kinerja keuangan perusahaan, analisis risiko, dan penilaian investasi. 4. Pendidikan, evaluasi pembelajaran, pengukuran kemajuan siswa melalui ujian, tes, dan penilaian lainnya, penelitian terhadap hasil belajar siswa, evaluasi program pengukuran hasil dari program pendidikan atau pelatihan untuk menentukan efektivitas. 5. Lingkungan dan sumber daya alam, pemantauan lingkungan, pengukuran kualitas udara, air, tanah, dan keberlanjutan lingkungan untuk perlindungan lingkungan dan pengolahan sumber daya alam, evaluasi risiko bencana, pengukuran potensi risiko bencana alam seperti gempa bumi dan badai untuk mitigasi risiko dan perencanaan darurat. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.